Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Yudia Nabila, NIM E 2019-2319. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI tentang peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama tentang berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin As-Soffa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104-136 Hijriah. Latar belakang berdirinya pemerintah Abbasiyah yaitu karena Bani Abbasiyah merasa lebih baik dari Bani Umayyah karena mereka dari keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Rasulullah. 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua, Kufah atau Irak dijadikan kota penghubung, dan yang terakhir Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Adapun pemimpin-pemimpin pada pemerintahan Abbasiyah antara lain yang pertama Abul Abbas As-Soffa yang memimpin dari tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abdul Abbas As-Soffa adalah khalifah pertama. Beliau mendapat gelar As-Soffa atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat pergerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia menuju ke daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Efrat yang dikenal dengan daerah Hasimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama pemimpinannya, ia tidak terlalu fokus untuk menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Beliau meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru menginjak 33 tahun, dan sebelum meninggal beliau menunjuk saudaranya yakni Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Selanjutnya, kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 Masehi sampai 775 Masehi. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Abu Ja'far. Yang pertama, pada tahun 762 Masehi, beliau memindahkan ibu kota Damaskus ke Hashimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke daerah Baghdad Caspian, yaitu bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima, di bidang pemerintahan, membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Lalu yang keenam, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketujuh, menambah tugas jabatan pos. Yang ketujuh, menambah tugas jabatan pos untuk menghimpun informasi di daerah-daerah. Para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Dan yang kedelapan, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Pemimpin selanjutnya yakni Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid dari tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Hal-hal yang terkenal dari beliau, yang pertama yakni belusukan. Yang kedua, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, sangat sulit mencarikan orang untuk berzakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang ketujuh, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan dan budaya, serta kesastraan berada pada masa keemasannya.
Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Kemudian dilanjutkan oleh pemimpin Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun dari tahun 198 sampai 218 Hijriah atau bertepatan dengan 813 sampai 833 Masehi. Beberapa hal yang dilakukan oleh Khalifah Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Yang pertama, pertanian berkembang pesat. Yang kedua, kafilah-kafilah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut atau Sea Routes dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Yang keenam, mengirim utusan kepada Raja Roma, yakni Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketujuh, wilayah Islam terus bertumbuh. Nah, yang selanjutnya yang dibahas yakni tentang runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama, dari faktor internalnya. Faktor internal antara lain: 1. Mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah. Sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan dengan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Sedangkan dari faktor eksternalnya, yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Dan jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Irak, dan kerajaan Mughal di India. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.